Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Likma di channel YouTube kami Padepokan Sukma Wijaya Likma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok kayaknya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki. Iya. Baik, pada video kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu ya. Nah, bintang tamu ini konon ceritanya pernah pasang susu. Nah, langsung aja dengan Mbak Kori. Halo. Halo Mbak Kori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sibuk apa nih sekarang nih? Ngonten aja sih. Konten aja ya. Kebetulan katanya kemarin gabung sama Yunus ya. Jadi saya sama Yunus sekarang ya. Nah, kita langsung aja. Karena katanya tadi sebelum kita masuk on cam, tadi Mbak Kori pernah cerita sama saya kalau Mbak Kori pernah pasang susu. Iya. Nah, itu pasang susu kayak di mana, gimana, kok bisa mau pasang susu, itu gimana ceritanya itu? Jadi gini, di tahun 2014 aku kerja di golf. Jadi maksudnya kerja yang di tempat-tempat malam tuh aku nggak pernah berpikir untuk sampai kayak gitu. Tuh maksudnya masih baik-baik aja. Ini aku ngerasain kerja di golf kok kok beda banget sama teman-teman gue gitu. Perasaan gue nggak jelek-jelek amat gitu. Aku mikir gitu. Terus pas udah habis kayak gitu, akhirnya aku tahu lah dari teman-teman kerjaku, gue nih make gitu kan, masang ada yang di Banten, ada yang di Lampung gitu. Sampai akhirnya aku dibawa lah ikut ke Banten tuh, daerah Serang. Mandi jam 12 malam. Aku takutan orangnya. Maksudnya dalam artian aku nih bener-bener penakut parah. Aku nggak bisa dengar kayak suara cuman aku ada orang habis meninggal aja aku nggak berani mandi sendiri gitu. Gimana ini di kampung orang yang aku nggak tahu sama sekali, aku suruh mandi jam 12 malam pakai kembang. Mandinya di kali? Enggak, Apa di WC? di kamar mandi. Oh, kamar mandi dukunnya? Kira aku disuruh mandi, aku minta temenin sama temanku. Pintu nggak aku tutup dong, temen aku diri depan pintu. Kelar mandi. Kan kalau orang kampung kan kamar mandinya nggak ada tutup atasnya, maksudnya nggak ada atapnya. Jadi pikiran aku tuh, wah nih gue lagi mandi, toto kuntilanak dari atas lagi. Aku maksudnya udah mikir ke sana aja, udah jauh banget mikirnya. Terus udah tuh, tapi nggak ada perubahan apa-apa kan, kalau kata orang kayak gitu kan cocok-cocokan ya. Benar. Udah setelah itu diajak lagi lah aku ke Lampung, tempatnya namanya Mbah Merapi. Itu satu perguruan, satu padepokan apa gimana aku nggak ngerti, sama Mbah Marijan katanya. Oh, jadi masih satu perguruan sama Mbak Marijan ceritanya. Satu letting katanya dia nih. Cuman waktu erupsi Merapi itu dia akhirnya imigran ke Lampung, tinggallah di Lampung. Aku dikasih kembang kantil, katanya kembang kantil laki perempuan. Kan aku mah nggak bisa bedain mana laki mana perempuan. Suruh dikeringin, dijemur, nanti taruh dompet kata dia. Namanya aku percaya nggak percaya kayak gitu-gituan tuh, aku tuh kayak masih perang batin, bener nggak sih ada kayak gini-ginian gitu, apa cuma di film aja gitu. Akhirnya aku nggak keringin, aku taruh aja di dompet sampai busuk itu kembang kantilnya. Emang nggak ngefek apa-apa. Akhirnya aku cerita sama saudaraku bilang coba ke Engkong aja. Diajaklah aku ke Engkong ini. Engkong ini masih saudara ente juga, bukan? Ya mungkin jauh kali. Jauh. Diajak sana, itu rumahnya kayak masuk ke hutan. Terus dia tuh kayak masih ada sanggar tari gitu di sebelah rumahnya, punya dia juga.
Wah, masuk hutan, pohon-pohon bambu gede-gede banget. Kira tau lah, rumah dia masih kayak balai-balai gitu. Itu posisi aku datang aja umur dia 93 tahun. Oh, udah tua ya. Cuman ya masih biasa kuat. aja. Iya. Masih jalan, masih biasa aja. Terus sampai akhirnya mau ngapain Neng kan gitu. Ceritalah aku bla 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 bla. Ya udah, pasang aja namanya. Aku sebutin nggak apa-apa ya. Pasang aja namanya Mani Gajah. Jadi ya, oke. Berapa? Nominalnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku sebutin, jadi dia bilang 200.000 per satu. Per butir. Per butir itu. Karena mani gajah, buat teman-teman yang nggak tahu mani gajah itu bentuknya seperti kerikil ya. Dia kecil, tapi dia bening. Kalau kita tahu, kalau teman-teman tahu tuh seperti bentuknya tuh seperti luban zakar. Luban zakar itu luban menyan Arab, nah kayak gitu bentuknya. Menyan Arab kan mirip juga kayak gitu bentuknya. Akhirnya dibacain lah sepenggal mantranya pun aku masih ingat tuh. 9 dayang jadi satu masuk ke jiwa raganya Kore Yunisari. Dia nyebut namaku bla gitu kan. Terus terakhir udah bisa aku minum, kayak ada kapas diminyakin, ditaruh di sini aku nih, disilang gitu, terus di sini dia nyilangin ya, sama di sini. Aku nggak ngerti deh itu maksudnya apa. Pakai mani gajah itu? Enggak, minyak. Jadi pakai minyak. Ada kapas diminyakin, digituin. Oke. Terus kapas itu dikasih ke kita yang udah diminyakin itu. Gitu nih. Jadi kalau udah habis dandan apa kata dia, pakai ini, pakai kapas ini gitu. Kayak gitu terus suruh begini gitu kata dia. Oh ya udah, itu pertama. Jadi katanya itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama tuh kayak buat penarik apa gitu-gitu, terakhir tuh baru buat kekayaan. Tadi ya. Nah, terus udah habis kayak gitu, aku bilang terakhirnya itu penyempurnanya itu kita harus mandi. Aku udah sampai 3 kali pasang, maksudnya 3 kali pakai itu kan, harus 3 kali kata dia. Yang keempat kalinya itu mandi. Yang 2 yang lainnya itu apa namanya, disilang juga sama tata caranya sama tata caranya. Sampai akhirnya terakhir kalinya itu harusnya mandi. Sorry, mani gajahnya diminum atau dimasukin ke sini? Oh, diminum. Diminum. Minum pakai air putih, diminum dia sampai dia bilang gini, kalau engkong masih kayak dulu Maneng, masih muda kayak dulu. Maaf ya, maksudnya di alat vital aja engkong pasangin gitu. Kalau aku kan nggak ngerti, dia yang tahu kayak gitu kan. Mungkin Ki juga ngerti maksudnya dia apa, kalau aku kan nggak paham. Oh gitu Kong, iya. Jadi katanya dia itu dapat dari Kalimantan. Kalau untuk medianya, cuman mungkin dia juga ngerti tata caranya, cuman dia dapat alat-alatnya dari Kalimantan. Dia yang cerita sendiri. Terus udah habis kayak gitu, di tahap terakhir nih, aku harusnya tinggal mandi. Tinggal mandi tahap terakhir. Aku nggak menyempurnakan itu. Gitu. Tidak melakukan itu. Padahal tinggal mandi toh. Gitu. Sampai sempat aku nggak tahu dampaknya apa gimana, aku nggak ngerti. Cuman aku pikir udah masang aja gitu. Toh ntar kalau misal gue makan pantangannya katanya makan tape, kalau gue makan hilang. Aku mikirnya begitu. Sampai udah sering lah ibarat kasarnya bikin goreng tape kayak gitu itu. Ya nggak kenapa-napa, nggak hilang, nggak apa gitu, nggak. Nah, sampai aku ketemu aku lagi nongkrong sama teman-temanku, ada bapak-bapak lewat, bapak-bapak itu manggil temanku, dia bilang, itu yang rambutnya panjang gemuk-gemuk cewek lu gitu. Bukan, kata dia. Apa emang Pak? Cakep tuh pengasihannya, nenek-nenek umur 200 tahunan pakai kebaya warna hijau, tapi cantik banget. Cuman kasihan, ntar dia kalau nikah apa punya hubungan sama orang gak nyampe 3 tahun, pasti kalau nggak hancur gila gitu. Nah, kejadiannya sama mantan suamiku pertama, tapi aku nggak tahu ya, maksudnya memang mantan suamiku itu karena narkoba jadi gila atau memang dia efek dari itu, aku nggak paham juga. Cuman memang gilanya, halusinasinya tuh parah. Halusinasinya keterlaluan ya. Sampai dia bilang kalau aku ini sebenarnya udah mati. Kecelakaan bertiga, yang hidup dia doang, anakku sama aku mati. Yang sekarang ada tuh cuma reinkarnasinya. Dia ngomongnya begitu. Itu sama yang pertama tuh, suami pertama. Suami yang kedua? Bangkrut. Itu sampai bertahan berapa lama tuh?
Yang pertama itu 2,5 tahun, yang kedua itu 2 tahunan. Jadi semua nggak nyampe 3 tahun ya, bener ya yang tadi katakan orang Batak ya, sorry, orang Batak itu ya. Tapi sekarang orang Batak masih hidup kan, masih ada. Nah, yang kakek-kakek yang engkong itu udah meninggal. Aku terakhir datang ke sana waktu kejadian suamiku yang pertama. Karena aku lihat ini udah nggak wajar nih. Kayaknya nih ada sangkut pautnya sama apa yang gue pasang nih kayaknya. Aku datang ke sana, ya emang udah sakit-sakitan, udah mungkin kalau orang dulu bilang tuh jiwanya udah nggak ada, itu mungkin isi-isiannya dia. Jadi kayak cuma ngoceh hal-hal yang zaman dulunya dia gitu. Dia pernah ngapain aja, itu kayak prestasinya gitu ya. Kayak diungkap sampai lu gue minta ambilin makan aja itu tuh di situ tuh, itu di rumahnya sini gitu, ngoceh-ngoceh nggak jelas. Cuman yang dulu katanya yang diocehin. Gitu. Oke. Nah, berarti sampai sekarang dong itu susuknya masih ada ya? Ya mungkin aku sih nggak ngerasa gimana-gimana, cuman ada rasa jadi aku malah kayak gak deh, gue nggak mau nyari laki dulu deh gitu. Kenapa? Karena takut itu kan? Takut gagal lagi. Emang nggak ada kepikiran buat melepas gitu apa gimana gitu? Udah sering lah, aku udah sering aku sering kalau sama orang itu gue pengen kalau emang dia masih ada biar pengen dilepas, tapi kalau emang udah nggak ada ya bagus gitu. Cuman katanya kalau ya sesuatu yang diminum itu dia nyatu sama darah susah gitu. Itu kalau nggak benar-benar keikhlasan dari akunya juga, sama tanpa bantuan tuh susah gitu. Nggak bisa dengan tiba-tiba hilang gitu aja, nggak bisa. Kan namanya lu manggil dia gitu buat ada gitu. Masa iya dia pergi gitu aja nggak mungkin. Habis manis sepa dibuang. Kayaknya nggak mungkin gitu. Sempet kayak gitu. Aku pernah ke rumah ibunya temanku, yaitu terus tiba-tiba kata dia jangan deh, dia kayaknya marah. Iya. Dia ngomong gitu. Tadi kita ngobrol-ngobrol juga. Iya kan, bilang. Saya tadi sempat ngobrol juga kan sama Mbak Kori teman-teman. Jadi pas ngobrol sempat saya nyeletuk nanya gitu sama pertanyaannya. Sempat ada kepikiran mau dilepas ya sih gitu kan. Tiba-tiba mukanya Mbak Kori berubah menjadi, saya sempat ngelihat berubah dan auranya langsung beda ya, serius sih. Terus saya langsung ngomong waktu itu tadi di pas waktu belum on cam, saya bilang kita kesini cuma urusan podcast gitu, kita nggak ada urusan mau ngerukiah si Mbak Kori kok, intinya itu kan kodamnya Mbak Kori dengan Mbak Kori itu urusan Mbak Kori ya, sama beliau gitu, saya nggak ada urusan gitu, bukan berarti saya takut dengan kodam Mbak Kori, bukan, tapi itu urusan masing-masing lah, sampai kita saling menghargai gitu, walaupun ya dia bagian situ kita bagian sini gitu, jadi kan kita ngundang Mbak Kori untuk podcast gitu. Nah lanjut juga pertanyaan berikutnya, katanya Mbak Kori juga pernah sampai disantet ya? Pernah. Nah itu gimana tuh? Santetnya jenis apa nih? Aku nggak ngerti kalau jenis-jenisnya ya. Jadi aku dulu pernah pacaran sama orang Banten ceritanya. Cuman aku sakit usus buntu dulu. Aku sakit usus buntu, selama aku operasi di rumah sakit dia tuh nggak pernah datang sama sekali. Wajar dong kalau aku kayak gue udah nggak mau nih sama dia gitu. Tapi karena aku tipe orang yang lu harus ngerasain sakit yang gue rasain nih, lu udah kayak gini sama gue nih, aku mikirnya gitu Ki. Aku datang ke rumah dia bawa pacarku yang kedua, itu ke rumah dia. Terus aku bilang ke abangnya, numpang ke kamar mandi ya, mau pipis. Iya Neng, gitu kata abangnya. Aku di kamar mandi, keluar dari pintu kamar mandi, dia ini diri di depan kamar mandi. Terus di depan kamar mandi dia bilang, lu bakal ngerasain sakit yang gue rasain. Dia ngomong kayak gitu. Kenapa kok dia tiba-tiba ngomong begitu? Gak tahu. Aku cuma bilang apaan sih? Aku cuma kayak gitu doang. Emang dia disakiti apa emang? Mungkin karena aku bawa pacarku yang kedua itu. Oh gitu. Dia merasa tersakiti? Agak aneh sih ya. Terus kenapa gitu? 3 hari kemudian ini kode. Ini makanya sampai sekarang. Ini jadi setengah itu jadi udah bekas kayak gitu, ditonjok lagi sama mantan suamiku yang pertama itu. Jadi melebar ke sini. Tadinya kan ininya doang. Oh iya, itu ada bekas jahitan. Ini kan bolong ya? nih. Itu jahit, seperti jahit ya? Enggak, ini bolong kan. Ini bolong itu di yang kejadian itu. Cuman kalau ngelebar ke sini itu karena udah bolong itu ditonjok sama mantan suamiku. Jadi kayak ngelebar gitu. Gitu. Kalau bolongnya ini emang aku tiba-tiba gede, dibawa berobat kemana-mana. Enggak sembuh. Akhirnya ada yang bilangin mama aku buat sholat tahajud sambung ke subuh. Maksudnya sholat tahajud sambung subuh itu maksudnya gimana? Jadi kan dari abis kita selesai sholat tahajud kan
ke subuhnya kan agak lama. Iya, ada selang waktu. Jadi mamaku disuruh baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, Al-Fatihah. Cuman satu surat 3 kali. Al-Baqarahnya itu Al-Baqarah ayat depan dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Oh, maksudnya habis sholat tahajud, zikir, wirid gitu ya, wirid sampai habisin sampai jam subuh. Habis itu langsung lanjut sholat subuh dengan masih wudunya wudu tahajud maksudnya. Oh iya, oke. Nah, itu ditaruhin air segelas gitu. Jadi cuman satu surat ini satu napas gitu. Aku disuruh, mama selesai sholat subuh, aku suruh minum airnya langsung pecah 15 menitan nggak nyampe lah. Tiba-tiba dar gitu. Nanah darah keluar. Dulu pencet udah ada nanah semua. Itu udah keluar, jadi langsung tiba-tiba pecah. Ya udah. Panas ya dia tiba-tiba. Kayak rasanya kayak itu sebelumnya aja kayak nyot kayak ada yang jalan dong nggak sih? Panas banget. Nyot. Berapa tahun itu ngalamin itu? Lama sih enggak kalau yang pas gedenya, cuman pas udah nanahnya pecah itu keluar nanah terus selama 4 tahun. 4 tahun? Keluar nanah terus? Jadi Mbak Kori nggak bisa bersosialisasi ke luar ya selama 4 tahun itu ya, di rumah aja? Iya, naik tes aja kan waktu itu kejadian aku masih sekolah juga ya. Lagi ulangan pun tes gitu. Itu berarti masih SMK ya? SMK? Oh, masih SMK waktu itu. Oke. Udah habis kayak gitu. Aku sempet nanya sama orang-orang, katanya dianya belum maafin sebenarnya. Dia masih sakit hati. Jadi kalau aku ketemu sama tuh orang, maafin gue ya kalau gue ada salah, aku kayak gitu. Dia jawabannya cuma belum lebaran ngapain minta maaf gitu. Kayak gitu aja sampai saat ini. 4 tahun setelah pecah itu 4 tahun baru akhirnya kering, betul-betul kering. Itu kering dengan sendirinya aja ya? Kering dengan sendirinya. Tanpa ante ke dokter lagi atau gimana enggak? Itu. Oh iya, memang di sini emang ada bekas luka ya? Iya. Di sini emang ada bekas luka. Kayak orang bolu kayak gitu. Oke. Itulah teman-teman semuanya. Jadi cerita dari Mbak Kori tadi ya mengenai dia tadi pernah pasang susuk gitu ya. Yang sampai sekarang masih ada ya berarti susuknya. Kan dari semua juga. Ya, intinya masih ada ya. Itu tetap gimana ini agak sedikit awkward. Cuman ya itu tetap kembali ke mbaknya sama pendampingnya, itu urusan mbak sama pendampingnya. Kita di sini hanya untuk mengundang untuk podcast saja gitu. Nah, yang kedua tadi Mbak Kori sudah menceritakan juga bahwasanya udah pernah santet ya. Santetnya ini aneh dan ini pertama kali saya baru dengar nih Mbak. Santet yang bisa nanahan gitu. Biasanya santet yang saya pernah dengar ya, biasanya stroke kalau enggak sakit kulit atau misalkan rezekinya seret gitu-gitu, nggak separah itu gitu. Tapi emang katanya dia tuh sebenarnya pengen nyerangnya mulut aku. Dia katanya pengen bikin busuk mulutku gitu. Cuman katanya ada yang jagain aku juga gitu. Jadinya nggak kena mulutku, kenanya ke sini. Iya, kenanya ke situ gitu. Cuman itu ekstrim sih, cukup ekstrim. Kalau aku nggak ngebayangin sih kalau ke mulut. Wah itu. Dan itu waktu kondisi masih muda lagi ya, masih kecil ya. Ih parah banget, muka aku jadi kotak. Iya. Nengok pun jadi nggak bisa, kita kan nengok gitu. Itu nggak, jadi kita harus begini gitu karena ini udah gede banget. Gitu. Makanya di situ pelajarannya gimana ya? Ya itu yang dibilang kurang-kurangin nyakitin orang. Iya. Kalau ngomong dijaga deh, intinya gitu. Kalau ngomong aja harus hati-hati gitu. Karena kan ibarat dalamnya lautan bisa kita ukur, hati manusia nggak bisa kita, nggak ada yang tahu gitu. Oke teman-teman semua, nanti kita akan ngobrol lagi sama Mbak Kori tentang perjalanan hidup Mbak Kori. Ternyata Mbak Kori ini perjalanan hidupnya tuh cukup seru nih. Sempat ngalamin yang namanya dunia malam, sempat ngalamin namanya narkotika dan sebagainya. Oke, tetap tunggu tongkrongan terus di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah untuk di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki.
Ayo Ki, Ntar ya. itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.